Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Awalan hayabina nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan fa insyaallah mubarakah. Wa tsaniyan salatan wassalaman la nansa an nursila ila huwa abdillah habiballah imamul anbiya alladzi qad hamalana minal zulumati ilan nur au ila siratin mustaqim. Baik, perkenalkan nama saya Heru Ramadan, NIM 1202011467. Baiklah, saya akan mengumpulkan tugas UTS saya dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Kori SHI MSI. Dan soal yang pertama yaitu ada beberapa teori dalam kajian sosiologi keluarga, sebutkan dan jelaskan. Nah, dalam kajian sosiologi keluarga ini ada 3. Yang pertama teori struktural fungsional, dan yang kedua teori konflik, dan yang ketiga teori interaksionis simbolik. Nah, yang pertama teori struktural fungsional. Teori ini suatu sistem sosial yang terdiri dari atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Nah, perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan mempengaruhi dan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lainnya. Nah, yang kedua teori konflik ini tidak dipungkiri dalam suatu lembaga keluarga tidak selamanya akan berada dalam keadaan yang statis atau dalam kondisi yang seimbang atau yang disebut equilibrium. Nah, namun menurut teori konflik pada masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus diantaranya unsur-unsur. Nah, pertentangan konflik ini bisa terjadi antara anggota-anggota dalam keluarga itu sendiri ataukah antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu teori interaksionis simbolik. Menurut Herbert Blomer, seorang tokoh modern dari teori interaksionisme simbolik, dalam Rizer mengungkapkan bahwa istilah interaksionis simbolik ini menunjuk kepada sifat khas yang terjadi antara interaksi antar manusia. Kekhasannya pun adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 2, ada beberapa fungsi dalam keluarga, sebutkan dan jelaskan. Nah, yang pertama itu ada fungsi ekonomis. Keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri. Yang anggota keluarga itu mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Nah, fungsi ini berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang diperoleh melalui unit-unit produksi keluarga. Pembagian kerja di antara anggota-anggota merupakan aktivitas pemberian jasa dan keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi. Nah, yang kedua itu fungsi sosial. Fungsi ini memberi status dan prestis kepada anggota-anggotanya. Nah, selanjutnya fungsi edukasi. Fungsi ini memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Keluarga berfungsi mendidik anak mulai dari awal pertumbuhan hingga terbentuknya pribadi anak. Anak dilahirkan tanpa bekal sosial, maka orang tua atau ibu berkewajiban memberikan sosialisasi tentang nilai yang ada dalam masyarakat pada anak-anaknya agar dapat berpartisipasi dengan anggota keluarganya dan kelak pada masyarakat. Nah, yang keempat itu ada fungsi keamanan. Fungsi ini berfungsi untuk melindungi anggota dari ancaman fisik, ekonomis, dan psikososial. Fungsi ini bertujuan melindungi anggota keluarga dari bahaya yang mengancam keselamatannya. Yang kelima itu ada fungsi rekreasi, yaitu keluarga merupakan pusat rekreasi pada anggotanya. Nah, yang keenam terakhir fungsi reproduksi. Fungsi ini dalam keluarga memberi kasih sayang dan melahirkan keturunan. Fungsi ini pun memberikan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa dicintai pada anggota keluarga yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia akan dapat tumbuh menjadi kasar, kejam bila dalam hidupnya tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Khususnya pada anak-anak yang baru lahir
ketiadaan cinta dan kasih sayang yang dapat menyebabkan kematian. Baik, selanjutnya untuk nomor 3, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu, sebutkan dan jelaskan. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu ada 6. Yang pertama yaitu faktor genetik dan keturunan. Faktor ini seseorang anak laki dan perempuan akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Misalnya bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada faktor hormon. Dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga yaitu faktor gizi. Faktor gizi ini yang dikonsumsi seperti makanan ataupun minuman yang akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang keempat ada faktor lingkungan. Peran lingkungan dan pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi dan adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. Yang kelima yaitu faktor olahraga dan kesehatan. Nah, olahraga ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik, serta sistem imun di dalam tubuh dapat terhindar dari penyakit. Nah, yang terakhir ada faktor pendidikan. Untuk menunjang perkembangan manusia, peran pendidikan ini sangatlah penting. Pendidikan akan memberi efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Baik, soal yang keempat yaitu ada beberapa teori perubahan sosial. Sebutkan teori tersebut dan berikan penjelasan. Adapun teori-teori perubahan sosial yang pertama yaitu teori evolusi. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara perorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi ini jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Nah, menurut Surjono Sukanto, terdapat 3 teori utama dalam evolusi. Nah, diantaranya yang pertama yaitu teori evolusi unilinear. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Nah, yang kedua yaitu teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat itu tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial terdapat dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu teori siklus. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial yang terjadi secara bertahap. Namun pada berbeda dengan teori evolusi pada teori siklus ini, perubahan ini tidak akan berhenti pada tahapan terakhir yang sempurna, namun akan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan ke tahapan selanjutnya. Teori siklus ini merupakan perubahan sosial yang bersifat siklus, artinya berputar melingkar. Jadi menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan suatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Nah, pandangan teori siklus ini yaitu perubahan sosial sebagai suatu hal yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa ada yang terjadi pada zaman dahulu. Perubahan siklus merupakan pola yang tidak jelas. Perubahan siklus merupakan pola perubahan yang menyerupai spiral. Nah, terus teori yang ketiga yaitu teori fungsional. Pada teori fungsional ini memandang setiap elemen masyarakat yang memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di antara bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lainnya pula. Jadi teori fungsionalis ini menyatakan bahwa
ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Dan yang keempat yaitu teori konflik. Pada teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Oleh karena itu, konflik sosial ini berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun juga ikut berubah. Berdasarkan teori ini, jika memang perubahan yang dikehendaki berhasil tercapai, maka pada akhirnya masyarakat yang terbentuk akan hidup tanpa adanya pembagian kelas. Baik, selanjutnya nomor 5, soal yang terakhir, yaitu ada beberapa proses terjadinya perubahan sosial. Sebutkan proses terjadinya perubahan sosial tersebut dan berikan penjelasannya. Terjadinya perubahan sosial. Difusi adalah proses penyebaran sosial berbagai unsur untuk pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Penyebaran ini bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar dari itu. Proses difusi ini kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Terus akulturasi, yaitu proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Budaya asing ini masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tersebut. Selanjutnya itu asimilasi. Asimilasi ini adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antara golongan masyarakat. Selanjutnya yaitu akomodasi. Akomodasi ini merupakan keadaan saat didapatnya keseimbangan dalam hubungan sosial antar perorangan ataupun kelompok-kelompok orang yang berkenaan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada keadaan ini, setiap pihak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Baik, cukup sekian jawaban UTS dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.